Produsen mobil memamerkan teknologi terkininya dalam pameran berskala internasional di BSD Tangerang. Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS menampilkan lebih dari 50 merek dengan kendaraan listrik yang menarik perhatian pengunjung. Dijuluki sebagai pameran otomotif terbesar di Indonesia, gabungan produsen kendaraan bermotor Indonesia yang dikenal sebagai Gaikindo telah menjadi tuan rumah pameran otomotif tahunan tersebut sejak tahun 1986. Pada tahun 2006, pameran ini mencapai platform baru dengan menjadi pameran berskala internasional yang didukung oleh Organisation International des Constructeurs d'Automobiles. 5 pabrikan baru termasuk dari Vietnam bergabung dalam acara tahun ini yang berlangsung dari tanggal 18 hingga 28 Juli di area pameran AIS di Kota Satelit Jakarta, Tangerang. Market Indonesia terlihat mulai ramah dengan mobil EV. Mobil listrik Tiongkok paling menarik perhatian pengunjung. Buat tahun ini worth it sih, kayak lumayan banyak mobil-mobil perkembangan baru ya, teknologi-teknologi baru dari China kayak dari beberapa brand-brand banyak yang baru masuk juga gitu ya. Terus yang baru launching mobil baru juga banyak di tahun ini. Terus dari brand Korea juga dari ada kan. Irawan mengatakan kendaraan listrik asal Cina sudah berkembang pesat, namun belum bisa dibandingkan dengan kendaraan listrik luar negeri lainnya yang berasal dari Korea, Jepang, atau negara barat karena masih sulit ditemukan di Indonesia. Jadi kayak pengen lihat perkembangannya gitu kayak gimana gitu. Soalnya kayak ya sebenarnya masih pengen ganti mobil listrik, cuma masih mikir juga gitu kan. Kayak karena mobil listrik masih baru juga di industrinya gitu. Jadi kayak masih ya wait and see gitu lah gitu. Buat perkembangan. Oh, we could fly. Di antara merek yang memulai debutnya, produsen mobil Tiongkok BAIC memperkenalkan 2 mobil baru mereka, BAIC BJ40 Plus dan BAIC X552. BAIC BJ40 Plus SUV off-road mengusung mesin diesel 1999 cc bertenaga 159 tenaga kuda dan torsi 320 Nm. BAIC X552 SUV lainnya mengusung mesin bensin 1498 cc yang menghasilkan tenaga 184 tenaga kuda dan torsi 275 Nm dilengkapi transmisi otomatis kopling ganda. 1 tahun lalu saya udah mulai lebih banyak melihat produk EV sih. Sebetulnya sangat tertarik dengan EV. Walaupun tadi ya masih tetap ada kekhawatiran mengenai ketersediaan dari charging station. Produsen kendaraan listrik Tiongkok BYD telah meluncurkan BYD M6, kendaraan serbaguna MPV yang ditenagai oleh baterai 71,8 kW, menawarkan jangkauan hingga 500 km dengan sekali pengisian daya. Kendaraan ini menghasilkan tenaga 204 tenaga kuda, menjadikan pilihan yang efisien dan ramah lingkungan. Listrik sekarang itu yang baru itu menurut saya menarik, interiornya bagus, bahan bakarnya juga mungkin lebih irit ya, untuk dipakai sehari-hari oke lah. Neta, produsen listrik asal Tiongkok lainnya menghadirkan Neta X, sebuah SUV listrik pintar berkekuatan 125 kW dan torsi 210 Nm dan kapasitas baterai hingga 63,56 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 480 km di satu kali pengisian daya. Regional Sales Manager Neta Indonesia, Andrew Iskandar mengatakan jumlah dan minat pengunjung meningkat tahun ini dibandingkan lebih dari 462.000 pengunjung pada tahun lalu. Kalau kita lihat ya, antusias dari GIAS tahun ini, dari pecinta otomotif cenderung meningkat ya dibanding GIAS tahun lalu. Karena terbukti pada saat weekdays, kondisi pameran di GIAS ini juga begitu ramai, begitu antusias untuk melihat produk-produk otomotif di GIAS. I am limitless. I used to search the world. Pembuat kendaraan listrik asal Tiongkok GAC Aion memamerkan Aion IS-nya, serta sedan listrik dengan baterai 100 kW yang menghasilkan tenaga 135 tenaga kuda dan torsi 225 Nm. Dengan harga di bawah 400 juta rupiah, Aion ES bertujuan untuk menangkap pasar kendaraan listrik terjangkau yang sedang berkembang di Indonesia.
Anak perusahaan Chery China, Jetour, telah memperkenalkan Jetour Dashing, mobil 5 tempat duduk yang dilengkapi mesin bensin 1498 cc yang menghasilkan 154 tenaga kuda dan 230 Nm. Model ini akan dirakit secara lokal untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keterjangkauan bagi konsumen Indonesia. Experience luxury. The all-new 2024 Dashing. Pabrikan Vietnam VinFast juga tidak ketinggalan hadir dengan 2 model yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia, VF5 dan VF i34. VF5 dilengkapi baterai 37 kW, menghasilkan 134 tenaga kuda, dan menawarkan jangkauan 260 km dengan harga sekitar 310 juta rupiah. VF i34 dilengkapi dengan baterai 41 kW, menghasilkan 147 tenaga kuda dan jangkauan 318 km, diperkirakan dijual dengan harga 409 juta rupiah. Ya, harapannya ke depan adalah semua customer Indonesia bisa menikmati produk electric vehicle dengan harga yang terjangkau. Jadi semua bisa merasakan produk EV dengan kecanggihan dari produk EV. Gaikindo Indonesia International Auto Show sudah ditutup kemarin dengan kenaikan jumlah pengunjung 2,5–5% dari tahun sebelumnya. Nilai transaksi di Gias tahun ini diperkirakan lebih dari 20 triliun rupiah. Saya Rahul, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa.